warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adik Kamaludin dari SMP PGR 1 Ciawi, Kabupaten Bogor, akan mencoba menjelaskan tentang cara menginstalasi dan bagaimana pengaturan pada aplikasi Minecraft Education Edition. Baik, langsung saja. Nah, di sini sudah ada browsernya. Kita ketik di browsernya education. Nah, itu akan muncul langsung ya. Oke, kita langsung enter. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, di sini kita akan menuju menu ini, tulisannya how it works. Nah, ini di sini ada tulisan get started. Nah, kemudian kita langsung menuju ini di bawah ada tulisan download now. Kita klik saja. Selanjutnya kita scroll lagi ke bawah. Nah, sini ada kalau kita menggunakan sistem operasionalnya adalah Windows, maka kita pilih di sini. Tapi kalau ini juga menyediakan untuk menggunakan sistem operasi yang lain seperti Mac, iPad atau Chromebook. Karena kita menggunakan sistem operasionalnya adalah Windows, maka kita klik di sini. Baik, nah di sini udah mulai prosesnya ada di atas. Nah, yang mulai mendownload. Nah, kita tunggu saja. Untuk installernya ini adalah sebesar 319 MB. Ya, kita tunggu saja prosesnya. Baik, sebentar lagi. Sudah sampai 379. Sedikit lagi, sebentar lagi ya akan selesai. Nah, nanti akan muncul tulisan open file di bawahnya. Ya, masih proses. Nah, seperti ini. Nah, ini ada tulisan open file ini. Ya, dengan kita klik open file, kita akan sedang proses ya teman-teman. Kemudian akan muncul pilihan bahasa. Kita akan pakai bahasa yang ini saja, English ya, karena defaultnya English saja. Udah kan, kita next. Selanjutnya ya proses, kemudian akan muncul kita ini next lagi, kita pilih klik ini I accept the term in license agreement, next. Kemudian ini adalah di mana letak nanti sistemnya, aplikasinya terinstall. Kita klik aja langsung next. Nah, nanti kalau kalian desktop ini ada kita checklist, maka dia akan tampil di desktop aplikasi Minecraft-nya. Kita klik saja supaya muncul nanti tampil di desktop. Next, langsung kita install. Ya, kita tunggu prosesnya. Mungkin akan sedikit memakan waktu ya. Kita tunggu saja. Ya, sudah mulai proses untuk penginstalan. Ya, kita harus memang sabar ya dalam proses penginstalan. Memang kadang ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung besar atau kecilnya installernya, aplikasinya. Karena ini tadi lumayan besar ya, kita harus bersabar menunggu dalam proses. Baik teman-teman, sebentar lagi. Kalau sudah, di sini ada tulisan Launch Minecraft Education Edition. Nah, ini kalau kita checklist, maka dia akan langsung tampil, akan langsung membuka gamenya. Kita langsung saja kita checklist, nanti biar langsung membuka permainannya. Kita langsung klik finish.
kita tunggu. Nah, kita sudah masuk pada menu sign in, jadi kita bisa langsung pilih sign in-nya. Ya, dengan mengisi email Microsoft yang kita punya. Baik, saya coba isi ya. Di sini saya isi berikutnya kita masukkan password kita. Sudah masuk ke dalam menu. Di sini ada, setelah kita sign in, ada tampilan utama dalam game ini seperti ini. Ini ada beberapa tombol, ini tombol play untuk memulai dunia baru dan membangun. Juga ada tombol setting. Setting itu untuk pengaturannya, baik audio, video, dan lain-lain. Dan ada tombol switch account. Akun ini bila teman-teman ingin mengganti akun, ya, akunnya. Dan ada tombol juga di sini seperti gambar gantungan baju ya. Ini fungsinya untuk mengganti skin. Nah, skin itu apa? Adalah tampilan kita di game yang merupakan representasi dari karakter kita. Dan kalau di Minecraft Education Edition itu pilihannya banyak ya, tampilan karakter yang akan kita pilih. Nah, kita tinggal pilih saja. Di sini ada skin ya, ada yang perempuan, laki. Nah, kita tinggal pilih saja mau kita yang mana. Kemudian mungkin kalau saya akan coba pilih yang ya, ini baju kotaknya. Tadi kan baju kotak biru, sekarang kita baju kotak merah. Oke, selanjutnya kita confirm ya. Kemudian lanjut kita menuju setting. Ya, di setting ini ada beberapa tombol atau menu pilihan, pengaturan, ada accessibility. Di sini ada salah satunya pengaturan yang menarik adalah yaitu enable text to speak with the face setting. Di sini kalau kita enable nanti kalau atau aktifkan, maka ini akan berfungsi untuk membacakan apa yang tertulis di layar, khusus untuk teman-teman yang mungkin yang punya gangguan penglihatan. Jadi kalau kita tidak aktifkan, di off-kan, maka tidak akan membacakan apa yang ada di layar ini dalam setting. Berikutnya tombol keyboard dan mouse ini. Nah, di sini ada pilihan ini untuk mengatur ya. Isinya untuk mengatur kembali ulang kontrol default kalau kita ingin mengatur kembali dalam menggunakan keyboard atau mouse tentunya.
tapi konsep awalnya hampir sama dengan game-game kebanyakan. Ya misalkan kita bisa ngatur sensitivitasnya. Sini ada, kita atur ya standar aja. Kemudian di sini ada pengatur auto jam. Nah, intinya di sini untuk penggunaan tombol-tombol yang di keyboardnya ini biasa yang kita gunakan, seperti kita menggunakan tombol W untuk maju, kemudian mundur kita gunakan S, untuk kiri kita gunakan A, dan untuk ke kanan kita gunakan tombol D. Jadi W A S D. Nah, itu tangan kiri kita itu untuk navigasi, untuk maju, mundur, dan maju, mundur, kiri dan kanannya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita menuju pengaturan untuk controller. Di sini kalau bagi kita yang ingin menggunakan selain keyboard, mungkin kita menggunakan stick atau joystick ya. Teman-teman mungkin menggunakan tambahan perangkat yang lain seperti joystick, silakan disesuaikan dengan itu. Kemudian di sini ada touch. Nah, juga ini merupakan kalau di laptop atau layar kita menggunakan layar sentuh seperti kayak tablet ya, atau iPad ya, bisa saja nanti diatur di bagian ini. Berikutnya profile, di sini juga bisa mengatur kembali akun kita, kemudian video. Nah, di video ini kita bisa mengatur brightness-nya, kecerahannya, kita mau lihat lebih cerah, lebih sedang, atau kurang, itu bisa disesuaikan. Kemudian berikutnya ada kamera perspektif. Nah, di sini ada first person. First person ini hanya kita jadi orangnya langsung. Nah, maksudnya gitu. Ya, karena dalam game itu kita yang jadi orangnya langsung. Lalu full screen. Nah, ini full screen udah kita bisa kan, tidak mau tampil langsung besar di layar, maka kita nonaktifkan. Kalau kita mau aktifkan pun bisa, nanti langsung tampil di layar itu full screen seperti itu. Berikutnya lalu ada head hand ini kita aktifkan saja, jangan kita aktifkan. Kenapa? Biar kelihatan tangannya. Jadi kalau kita bermain itu nanti betul-betul seperti nyata gitu. Nah, jadi tidak perlu diaktifkan. Kemudian sini ada juga view. Nah, ini juga ada yang menarik. Sini ya, kita ini mungkin defaultnya seperti ini. Nah, di sini ada yang aktif lagi, ada view bobbing. View bobbing ini perlu kita aktifkan, tetap kita aktifkan karena memang di defaultnya juga aktif. Nah, ini karena kalau kita jalan, nah ini kalau view bobbing ini diaktifkan, kameranya itu ikut goyang-goyang seperti realistis atau nyata gitu. Tapi kalau teman-teman yang merasa mungkin karena goyang-goyang itu pusing, ya bisa dinonaktifkan. Dan menonaktifkan teman-teman ya, bisa dia nonaktifkan seperti ini. Atau ya, kalau saya mah tidak diaktifkan karena supaya kelihatan nyata. Lalu ada berikutnya, ada di sini di bawahnya lagi ada klasik ya, ini biarkan. Kemudian ada lagi sini ada GUI scale modifier, render distance di sini. Nah, ini kalau ini udah diaktifkan full, karena kalau diaktif semakin ke kanan ini maka akan lebih ya, bagus tampilannya ke di layar nanti. Tapi ini akan jadi berat ya, akan jadi berat. Kalau kita atur semakin ke kanan maka akan semakin bagus memang secara tampilan, tapi semakin berat device yang ada pada komputer kita.
Nah, nanti disesuaikan saja. Kalau saya mungkinan tidak terlampau full ya, karena kalau full sekali nanti ya seperti itu, kecil ya, kecil di tapi kalau mau dihapuskan lebih besar seperti ini, langsung kelihatan di layar. Dan sini ada render distance, ya coba hapuskan vertical render distance. Di sini juga saya dipakai setengah saja ya, seperti ini. Ada anti aliasing juga saya hapuskan full ya. Berikutnya kita menuju pengaturan audio. Nah, di sini video di audio kita bisa mengaturnya. Kalau misalkan kita berada di kelas, mungkin karena mungkin banyak siswa di kelas itu dan mungkin bising, maka memang mungkin sebaiknya kita kurangi atau bahkan kita nonaktifkan untuk musiknya, dan volumenya kita kurangi. Nah, tapi kalau misalkan kita lagi sendirian atau kita sedang bermain sendiri ya, tentunya kita lebih baik kita aktifkan musiknya biar agak lebih seru lagi mungkin ya, biar lebih realistis, dan volume juga kita fullkan ya. Mungkin demikian. Berikutnya, nah sini ada global resource, kita dan storage-nya juga ada language. Nah, di sini pengaturan bahasa bisa kita ubah menjadi bahasa Indonesia atau kita juga bisa bahasa yang lainnya. Tapi kalau kita memang untuk memudahkan dengan bahasa Inggris dan tidak ada masalah, kita pilih aja bahasa Inggris karena memang itu sudah biasa ya kita gunakan dengan bahasa Inggris dalam setiap aplikasi. Berikutnya ada how to play ya. Baik, kita langsung saja kembali ke ayat pertama. Nah, di sini kita langsung ke play aja. Di sini ada di sini ada view my world, ada view library ya. Kita coba lihat dulu. Kalau view my world berarti yang sudah pernah, dimana template yang pernah kita buat sebelumnya. Tapi kita lihat dulu di view library ya. Di view library adalah template menu pilihan, ada listen, ada monthly build challenge, biomes and work, dan how to play. Nah, kita coba listen, kita buka iya di dalamnya ini. Nah, ini banyak template-template yang mungkin bisa kita sesuaikan dengan mata pelajaran kita gitu ya. Seberapa teman-teman yang mungkin yang mengajar matematika, mungkin ada yang mengajar sains, ada yang mengajar bahasa, ada yang mengajar seni budaya dan sebagainya. Silakan dipilih saja, disesuaikan. Di sini sudah disediakan untuk versi Minecraft Education Edition khususnya ya. Berikutnya ada monthly build challenge. Yang juga sebenarnya banyak pilihan template yang bisa melatih. Nah, di sini melatih siswa dan juga mungkin mahasiswa untuk berkreasi sesuai dengan tema-tema yang ada di sini. Nah, ini bisa dipilih yang ada di sini, yang berkreasi sesuai dengan tema yang ada. Kalau di sini bisa dikembangkan, nanti Bapak Ibu bisa menugaskan untuk anak-anak untuk berkreasi di bagian ini. Berikutnya kita coba biomes and words. Di sini biomes itu biomanya ya. Bioma di sini biomanya banyak template. Nah, ini agak belum tampil sepenuhnya karena mungkin jaringan. Ya, di sini sudah tampil biomanya banyak template yang berbeda. Nah, dari mungkin ada yang padang pasir, padang rumput, belum tampil semua ya. Mungkin karena sinyalnya nih ya kurang maksimal. Ada kemudian hutan dan bisa dapat kita pilih di sini.
Kita langsung saja berikutnya. Sini ada future word ya. Juga masih banyak lagi. Ini enggak tampil ya. Kita langsung aja buka saja. Jadi teman-teman bisa pilih di ini semua template-template yang ada. Berikutnya masih banyak template-template yang seru juga ya. Kita langsung kita kembali ke awal dan langsung kita mulai dari create new. Nah, di sini di create new ada template. Kalau kita mau lewat template ini bisa, namun kita pilih yang create new ya, atau new sini. Dari pilihan new aja kita bisa up manual saja tanpa template. Nah, di sini kalau template ini kan memang sudah ada pilihan-pilihan, ada yang sudah ada padang rumput kosong dan tutorial dan sebagainya. Di sini saya Bapak Ibu pilih lagi pilihan-pilihannya. Baiklah, kita coba. Kita akan memulainya dengan secara manual dengan memilih new. Kita setup secara manual tanpa template ya. Pertama kita coba isi di sini. Kita akan menamai untuk memilih mode gamenya. Kita coba isi dengan mungkin video tutorial. Nah, udah. Kemudian deploy game mode-nya kita. Nah, sini ada beberapa pilihan ya. Kalau kita klik di sini ada survival dan ada kreatif. Kalau kita pilih survival itu apa? Artinya kita punya rasa. Nah, di sini nanti dalam game ini kita akan punya rasa lapar, punya darah yang akan berkurang seperti jatuh dari tempat tinggi. Nah, seperti itu. Kalau kreatif, nah ini tidak ada hal-hal seperti yang tadi saya sebutkan, seperti survival. Ya, kita hampir mirip seperti dewa. Nah, kita bisa terbang. Ya, mungkin banyak inventorinya, kita tidak terbatas ya. Beda dengan survival. Kita harus ya, di dalam survival ini kita harus bertahan hidup. Sedangkan kreatif ya, kita punya segalanya tanpa batas. Jadi kalau misalnya teman-teman punya siswa yang mau melatih mereka untuk survival atau bertahan hidup, mereka harus membangun sesuatu dan mencari sumber daya yang bisa dipilih ya. Ya, lebih baik memilihnya kita survival. Bisa juga digabungkan berikutnya ya, survival bisa digabungkan dengan ini be careful ini artinya tidak ada monster di malam hari pada di Minecraft ini. Nah, tapi kalau di sini ada this easy, normal atau hard, di sini ada monsternya. Nah, jadi pada tingkat kesulitannya itu nanti akan muncul juga monster. Jadi kita pilih saja di careful. Walaupun survival tapi masih be careful. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Di sini ada permission level. Ya, ini kita pilih ya. Permission level ini ada yang pertama untuk join kita, untuk mungkin siswa kita nanti, bahwa kita jadi kita siswa itu kita join. Ketika siswa kita join ya, itu kalau kita pilih ya mereka sebagai apa gitu. Kalau sebagai visitor ya tentunya mereka itu bisa berjalan-jalan di dunia kita, tapi tidak bisa berinteraksi dengan benda-benda dan makhluk hidup yang kita buat ceritanya begitu. Kemudian jadi misalkan kita punya bangunan itu, di visitor ini
tidak bisa kita siswa kita untuk dihancurkan gitu. Kemudian kita punya hewan juga, mereka tidak bisa membunuhnya ya. Tapi beda dengan member. Kalau kita pilih member, artinya mereka itu bisa tergabung sebagai citizen ya, atau jadi mereka itu dapat bermain juga di dunia kita. Kalau di sini lagi ada operator, bawahnya lagi nih. Wah, kalau operator ini lebih lagi, mereka dapat ya kontrol, ya bisa kontrol cuaca dan lain-lain, bisa jadi ikut mengatur gitu ya dalam permainan tersebut. Nah, berikut kita kembali, kita pilih saja dia sebagai member. Iya. World tipe, ya tipenya berarti kita ada beberapa pilihan di sini, ada flat, infinite, the old. Kita pilih yang mana? Jadi kita coba bahas satu-satu. Kalau flat ini hanya padang rumput, nanti tampilannya datar saja tanpa ada batasnya. Di situ kita dapat berkreasi, kita bangun apa saja yang kita mau. Nah, sedangkan infinite ini itu seperti yang digambar nih. Ini ada tampilan sini contohnya. Nah, ini masih ada tumbuhan-tumbuhannya. Jadi ada ya, kelihatan tuh tumbuhan-tumbuhannya. Kemudian kalau kita pilih all itu artinya ada tumbuhan seperti yang tadi yang infinite, juga ada tanahnya juga, tapi masih terbatas dunianya ya, mungkin seperti versi Minecraft yang lama dulu. Seperti itu. Jadi kita pilihnya adalah yang infinite ya. Berikutnya kita dalam pengaturannya seperti itu. Selanjutnya kita bisa atur cheat. Nah, cheat mana di bawah ini, ada di bawahnya. Nah, ini dia. Ini cheat ini. Cukup ya, ini rumah ya agak penting juga ya, atau cukup penting juga kita atur untuk cheat ini. Fungsinya untuk mengatur cuaca, mengendalikan pemain lain, dan tingkat kesulitan dan lain-lain. Nah, itu bisa kita gunakan lewat /com ya nanti ya. Nah, /com di sini nanti. Ini semua kita isikan default saja ya. Sini semua aktif. Ya, dan karena kalau telah diaktifkan, nanti kita bisa menggunakan pada edisi berikutnya, pembahasan berikutnya, yaitu dengan /comment ya. Kalau diaktifkan maka kita dapat menggunakan /comment. Kita gunakan bila cheatnya ini diaktifkan ya. Ini selanjutnya kita ke menu berikutnya, tombol classroom. Di sini ada kode buildernya. Jadi pada kode builder ini untuk apa? Ini untuk memudahkan kita ketika kita akan memulai sesi-sesi yang membutuhkan siswa untuk berkreasi dengan otomasi. Jadi kita aktifkan saja di sini kode builder. Memang secara defaultnya sudah aktif ya. Dan masih ada lagi beberapa pilihan yang masih bisa kita atur sebenarnya, tapi kalau di sini saya akan biarkan di post saja semua bawaannya dari aplikasi ini. Nanti teman-teman dapat lebih mengekspor kembali ya sendiri untuk pengaturannya. Nah, selanjutnya langsung kita bisa play saja supaya kita bisa lihat bagaimana sih kalau kita sudah ada di dalam game. Kita coba. Ya, ini mungkin sinyal video.
tunggu saja sebelum masuk kepada permainan. Ya, baiklah, kita sudah berada di dalam permainan kita. Nah, jadi di sini kita sudah bisa berjalan-jalan, ya, tuh ya, sesuai dengan mode yang sudah kita pilih sebelumnya dalam pengaturan atau setting itu. Survival, tidak bisa terbang ya, manusia biasa. Jadi di tengah layar itu juga nih kelihatan ada gambar hati, yaitu dan juga gambar makanan. Nah, ini bisa di tengah itu, hati itu bisa berkurang kalau kita jatuh, dan juga itu makanan juga akan berkurang kalau kita lapar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita bertemu pada edisi berikutnya. Terima kasih.